Halo semuanya, perkenalkan aku Eka dari kelas 10-2. Nah, di sini aku akan menjelaskan materi seputar teknologi informasi dan komunikasi. Penasaran kan seperti apa materinya? Nah, daripada berlama-lama, kita simak yuk materinya. Selamat menyaksikan. Teknologi informasi dan komunikasi. Bagian A ada integrasi konten aplikasi perkantoran. Terdapat beberapa cara untuk mengintegrasikan data, teks, gambar antar aplikasi perkantoran, yaitu integrasi dengan perintah cut, copy, dan paste. Perintah copy, cut, dan paste adalah fitur yang ditemukan oleh Larry Tesler. Fitur copy, paste, dan cut pertama kali ditambahkan di produk komputer Apple, yaitu Macintosh dan Lisa. Fungsi perintah copy yaitu untuk menyalin atau menggandakan file dan folder di mana sumbernya masih tetap dipertahankan, yaitu tidak dihapus. Fungsi perintah cut untuk memotong atau memindahkan teks atau file dari sumber data. Pada sistem DOS dikenal dengan perintah move. Fungsi perintah paste untuk menempel teks atau objek yang telah tersimpan di dalam clipboard yang dilakukan oleh perintah cut dan copy di tempat yang sudah ditentukan. Lalu ada icon-icon yang terdapat di grup clipboard terdiri dari menu paste, cut, copy, dan format painter. Format painter yaitu lambang kuas cat berfungsi untuk meniru suatu pemformatan kemudian menerapkannya ke dalam data terpilih lain. Komponen perintah format painter yaitu all, formulas, flux, dan format. Lalu di sini ada kombinasi copy dan paste dan cut dan paste. Copy dan paste itu untuk menggandakan data tanpa menghapus data yang sebelumnya. Sedangkan cut dan paste untuk memindahkan data dengan menghapus data sebelumnya. Lalu di sini juga ada fitur integrasi konten pada aplikasi. Ada 3 aplikasi yang paling sering digunakan dalam sistem terintegrasi, ialah aplikasi pengolah kata, word processor, aplikasi pengolah lembar kerja, spreadsheet, dan aplikasi pembuat bahan presentasi, PowerPoint. Kita dapat menggunakan menu pada salah satu aplikasi yang secara otomatis membuka aplikasi lainnya. Misalnya, pada Microsoft Word, ketika dipilih menu Insert Chart, Microsoft Excel secara otomatis akan terbuka. Contohnya ada integrasi Word dan Excel. Langkah-langkah dalam integrasi Word dan Excel yang pertama ada buka aplikasi Excel dan buat lembar kerja baru atau blank workbook. Yang kedua, di bagian Microsoft Excel, siapkan tabel atau data yang ingin diintegrasikan. Yang ketiga itu ada copy table atau data yang ada di Excel dengan cara menekan tombol Ctrl+C atau klik kanan copy. Yang keempat, ada buka aplikasi Word dan buat lembar kerja baru atau blank dokumen. Yang kelima, itu ada kemudian pilih paste, link, dan keep source formatting. Yang keenam, selesai, maka semua data yang di-copy akan muncul di bagian lembar kerja Word. Setelah itu bisa melakukan editing di bagian Excel-nya. Jika di lembar kerja Excel kita ubah, maka otomatis di Word kita juga berubah. Kita juga bisa membuat diagram menggunakan insert chart dari integrasi Word dan Excel. Lalu di sini aku akan menjelaskan yang ke bagian B, yaitu fitur lanjut aplikasi perkantoran. Yang pertama ada mail merge. Apa sih mail merge? Mail merge adalah suatu fasilitas dari Word yang digunakan untuk membuat surat atau dokumen utama atau main dokumen yang sumber datanya atau data source berasal dari aplikasi lain. Datanya dari worksheet Excel. Mail merge terdiri atas 2 bagian, yaitu mail dokumen yang berisi surat atau sebagian informasinya
yang akan diperbanyak, dan source data yaitu dokumen yang berisi data-data yang akan dimasukkan ke dalam dokumen utama. Lalu di sini ada langkah-langkah membuat mail merge. Sambil dipraktekkan boleh. Yang pertama itu ada buka aplikasi Microsoft Excel dan buat sebuah dokumen baru. Yang kedua, buat table yang berisi data, ya ada nama, alamat, dan nomor telepon. Bisa juga nama siswa atau alamat siswa juga bisa. Seperti pada gambar yang ada di bawah ini. Yang ketiga itu ada simpan file Excel. Yang keempat, buka Microsoft Word dan buat sebuah dokumen baru, bisa sertifikat, surat undangan, dan lain-lain. Yang kelima ada klik tab Mailings pada toolbar bagian atas, lalu pilih opsi Start Mail Merge. Yang keenam, pilih Step by Step Mail Merge Wizard. Yang ketujuh, kemudian akan muncul jendela Mail Merge di sebelah kanan aplikasi Microsoft Word. Silakan pilih dokumen type yang akan Anda gunakan dan klik Next Starting Documents. 8. Kemudian klik Next, select Recipient untuk memilih list akun penerima dokumen. Yang ke-9 ada klik Browse untuk memilih dokumen data yang akan digunakan. Yang ke-10 ada pilih file, maka akan muncul data yang ada di dokumen tersebut. Apabila data sudah sesuai, silakan klik OK. 11. Kemudian klik Next untuk melanjutkan penulisan dan pengiriman dokumennya. Yang ke-12, masukkan informasi dari dokumen data ke dokumen utama. Silakan arahkan kursor ke lokasi pengisian. Kemudian klik Insert, Merge File di menu bar. Yang ke-13 ada klik Preview Result untuk melihat hasil dari pekerjaan Anda. Kita juga bisa melihat nama undangan selanjutnya untuk mengecek apakah benar sesuai dengan harapan kita dan data yang tersedia. Yang ke-14 ada pilih Finish and Merge. Jika ingin di-print dokumennya, kalian pilih print dokumen. Bisa juga kalau ingin mengedit terlebih dahulu, pilih edit individual dokumen. Nah, ada juga send email message untuk mengirimkan pesan surat elektronik. Yang kedua ada pembuatan daftar isi atau table of contents. Langkah-langkah pembuatan daftar isi, yang pertama itu membuka dokumen Microsoft Word. Yang kedua, membuat judul atau subjudul pada dokumen di Microsoft Word. Lalu blok judul atau subjudul yang telah dibuat. Yang keempat, pilih heading yang sesuai dengan judul atau subjudul. Misalnya heading 1 untuk judul atau heading 2 untuk subjudul, heading 3 untuk subjudul, dan seterusnya. Yang kelima, lakukan sorot dan heading tersebut pada setiap judul atau subjudul yang ada. Yang keenam, pilih halaman kosong untuk membuat daftar isi. Yang ketujuh, pilih menu reference. Yang kedelapan, klik table of content dan pilih jenis atau format daftar isi yang diinginkan. 9. Klik update table jika ingin melakukan perubahan. Yang ke-10, simpan dokumen Microsoft Word. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan melalui presentasi kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi pembelajaran ke depannya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan terima kasih yang sudah menyimak dan menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.